Ini cukup tabu untuk diomongin dan gue yakin ada yang gak suka gue ngomongin ini. Tapi sorry, gue harus bahas. Pelecehan seksual di pesantren. Pengurus pesantren di Jombang cabuli santri. Pimpinan ponpes cabuli belasan santri. Kiai hamili santri. Ini lagi nih cabuli 3 santriwati di Pandeglang. Nah yang menarik nih komentarnya. Banyak komentar-komentar yang akhirnya kayak jadi takut masukin anak ke pesantren. Lu ngerasa gak? Kok bisa ya kiai ngerti agama tapi ngelakuin itu? Kok bisa sih lingkungannya agamis, islami, tapi kok ada kejadian kayak gitu? Kagak ada hubungannya taplak. Lu tahu si Setia Novanto, mantan ketua DPR RI yang korupsi IKTP. Itu lulusan Universitas Katolik Widya Mandala. Dia gak takut sama Tuhannya. Dan dia ada di DPR. Dia yang bikin hukum. Ketua lagi. Itu adalah lingkungan yang harusnya paling takut hukum. Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, korupsi. Dia lulusan Unhas, Fakultas Hukum. Harusnya dia paling paham hukum dong. Jadi kejahatan itu gak ada hubungannya sama pendidikan. Kejahatan urusannya sama penegakan hukum. Nah lu kritik pendidikan Islam, padahal masalahnya adalah di penerapan hukum Islam. Tuh kiai-kiai brengsek yang nyodomi itu dihukum pakai hukum Islam gak? Lu gak bisa berharap ada manusia baik hanya dari pendidikan doang. Hukum harus tegak. Gak bisa semua solusinya sadar, sabar, sholat. Manaan di sepanjang zaman ini lu lihat peradaban yang tegak hanya dengan moral doang. Lu aja deh lu tahu nggak kalau lu tuh harus rajin, tidak malas, bersemangat. Tapi berapa kali lu melanggar itu? Gue berjanji hari ini gue akan bangun lebih pagi dan lu nggak bangun. Moral, lu aja sering ngebohongin diri lu sendiri. Itulah kenapa kita butuh hukum, aturan. Akhirnya lu bisa bangun lebih pagi karena apa? Karena kalau lu telat nanti dipecat. Aturan yang jelas, hukumnya jelas, dampaknya jelas. Hukum membuat keadilan terasa di dunia, nggak nunggu akhirat. Lah sekarang lu lihat tadi ustadz-ustadz bejat itu, hukumannya berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun. Itu mah masuk penjara malah jadi makin ahli. Dapat workshop langsung dia sama sodomer senior tuh. Jadi jangan cuma berharap sama pendidikannya, hukumnya juga. Yuk bisa yuk. Koruptor dihukum mati, begal dipotong menyilang, pemerkosa, sodomer serajam sampai mati. Di Islam tuh ada hukumnya. Nggak semua jawabannya sabar dan sholat. Gak usah bahas hak asasi pelaku lah. Hak asasi korban gimana? Tapi kan di Indonesia ini nggak cuma Islam agamanya. Bagus. Jadi DPR undang tuh para pemuka agama dari seluruh agama. Tanya tuh para pemuka agama, kalau kasus beginian hukumnya apa? Ada dalilnya nggak? Daripada kayak sekarang kan 10 tahun, 5 tahun. Dari mana? Itu standarnya apa? Itu DPR rapat barang siapa? Barang Belanda. Lagian definisi agama yang diurusin di negara ini apa sih? Lu giliran haji ribet banget lu sampai lu korupsi. Hilal ini perkara bulan nongol nih. Sibuk bener rapatnya. Itu nggak apa-apa sih Pak. Cuman di perkara-perkara yang jauh lebih penting seperti korupsi, pemerkosa tuh, pelaku sodomi tuh, kagak gatel apa bapak-bapak untuk rapat.